Yo, what's up guys? Genki desu ka? In Japanese, how are you? Welcome to Senpai Channel. Selamat datang kembali di Senpai Channel. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai PPh pasal 23 ya, 26. Dan kali ini kita akan membahas mengenai saat terutang, tempat terutang dan administrasi PPh pasal 23 ya. Nah, kapan PPh pasal 23 itu terutang? Kalau kita misalnya ingat kembali pelajaran akuntansi misalnya, ya siapa juga paham ya bahwa di sana ada cash basis dan accrual basis. Ya. PPh pasal 21 itu akan terutang berdasarkan cash basis itu adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran. Sedangkan based on accrual basis adalah pada akhir bulan terutangnya penghasilan. Jadi mana yang lebih dahulu antara pengakuan penghasilan dan mana dilakukan pembayaran? So, which one is faster? Mana yang lebih dahulu? Tapi kalau misalnya most of company ya kan use the accrual basis, mereka mengakui adanya terutangnya sebuah penghasilan. Maka di situ sebenarnya adalah terutang PPh pasal 23. Namun ya, it's commonly understanding that akhir bulan pembayaran atau terutangnya penghasilan mana yang lebih dahulu. Oke. Kemudian saat jatuh tempo adalah untuk hal-hal yang khusus ya. Ini adalah saat jatuh tempo jika ada pembayaran atau yang seharusnya dari bunga dan sewa. Kemudian saat tersedianya untuk dibayarkan, yaitu adalah untuk dividen. Kemudian saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur, itu untuk royalti dan jasa. Jadi based on kontrak atau fakturnya. Jadi dilihat nih, mana yang lebih dulu, pertama ya mana yang lebih dulu antara pembayaran atau terutangnya penghasilan, mana yang lebih dulu. Kemudian hal-hal yang khusus untuk bunga dan sewa itu adalah saat jatuh tempo, biasanya kan bunga dan sewa ada jatuh temponya tuh. Kemudian saat tersedianya untuk dibayarkan itu untuk dividen, jadi cash-nya itu harus ada. Kapan dia saat tersedia untuk dibayarkannya. Kemudian untuk royalti dan jasa itu adalah saat yang ditentukan dalam kontrak perjanjian atau di fakturnya itu tertera kapan tanggalnya itu. Nah, tempat terutangnya di mana? Yaitu di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya. Objek PPh pasal 23, 26. Tempat terjadinya ini ya. Ingat guys, dia tempat terjadinya. Berarti lokus ini ya. Tempat terjadinya, tempat kejadian adanya pembayaran atau terutangnya objek PPh pasal 23 atau 26. Jadi bisa di kantor pusat, bisa juga di cabang ya. Tidak seperti PPN, di mana PPN itu ada istilahnya ada pemusatan. Pemusatan itu jika misalnya satu perusahaan punya lebih dari satu cabang atau lebih, maaf ya. Jadi ada pusat, ada cabang, maka dia bisa melakukan pemusatan terutang PPN-nya. Tapi untuk PPh pasal 23, 26 ini nggak ada pemusatan. Jadi ya tempat terjadinya misalnya ya, contohnya ya, saya contohkan langsung aja. Bank Mandiri misalnya, Bank Mandiri kan dia pusatnya di Jakarta ya, kemudian Bank Mandiri juga punya cabang di banyak tempat lainnya. Contohnya misalnya di cabang Semarang. Di cabang Semarang, Bank Mandiri itu membayarkan sewa pembersihan atau kebersihan ruangan, cleaning service. Ini sewa cleaning service-nya ya. Ya, sewa cleaning bukan penyedia tenaga kerja, ini sewa cleaning service, ini hanya misalkan saja.
Maka nanti ketika dia dibayarkan atau tersedia atau terutangnya ya, itu terutangnya ya di Semarang, bukan di Jakarta, bukan di pusatnya, tapi di Semarang tempat terjadinya penyerahan jasanya itu di mana clearing service-nya itu berada. Ya, bukan di cabang. Bukan di cabang lain atau bukan di Jakarta ya. Kalau misalnya tempat pemberiannya jasa cleaning service itu di Jakarta, ya terletaknya di Jakarta. Ya, dalam hal ini tadi kan contohnya saya hanya menyatakan Bank Mandiri cabang Semarang, gitu ya. Terus kewajiban pemotong apa? Nah, ini juga bisa dilihat di slide atau di video sebelumnya, bahwa dia pertama adalah kewajibannya adalah memotong. Pasti ya, memotong pasal 23 atau 26 sesuai dengan saat terutang. Dan membuat bukti pemotongan. Kedua, memberikan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan. Yang ketiga, menyetorkan PPh pasal 2326 dengan SSP atau mekanisme yang lainnya maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya PPh 2326. Kemudian yang terakhir adalah melapor PPh pasal 2326 dengan SPT massa. Paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya PPh 2326. Kalau misalnya pada bulan itu dia tidak ada objek PPh pasal 23, tidak ada pembayaran yang merupakan objek PPh pasal 23, bagaimana? Ya nggak usah lapor ya, karena nggak ada yang terutang gitu. Terus kalau cara pemotongan PPh pasal 23 dilakukan saat pembayaran penghasilan oleh bendahara atau ini pemotong nih ya. Pemotong. Ya, jadi bukan bendahara ini ya. Pemotong. Pemotong bisa bendahara, bisa badan, bisa orang pribadi, ya kan? Terus kalau misalnya ini dia membuat bukti pemotongan. Nah, bukti pemotongan ini untuk eh, eh, yang dipotong, ya kan? Untuk yang dipotong, biasanya untuk rekanan kalau misalnya bendahara ya. Kemudian yang kedua dilampirkan SPT massa. Yang ketiga adalah arsip bagi pemotong. Ya, arsip bagi pemotong. Jadi pemotong juga harus punya arsipnya. Ya, dia bikin 3 rangkap ya. Untuk lawan transaksi, untuk dilampirkan di SPT, kemudian juga untuk arsip dari pemotong itu sendiri. Terus kalau zaman now ini pakai e-bupot gimana? Elektronik bukti potong bagaimana? Ya bisa jadi dia tidak harus membuat fisiknya ya, karena sudah terintegrasi ya antara pemberi kerja istilahnya apa istilahnya ya, antara pemotong, KPP, DJP di sini ya, dan juga yang dipotong itu datanya nanti terintegrasi sehingga Ibu Pot itu juga sangat efisien dalam membantu administrasi PPh pasal 23. Terus bagaimana cara menyetorkan PPh pasal 23? Ya. Nah, penyetorannya adalah dengan SSP atau dengan cara lainnya, misalnya dengan internet banking atau SMS banking yang terlebih dahulunya adalah dengan mendapatkan token ya, token pembayaran PPh pasal 23. Terus kalau misalnya dia masih manual ini ya, masih manual menggunakan SSP kertas ya, itu disetorkan di bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan SSP. Ini kalau misalnya masih manual. Paling lambat bulan tanggal 10, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Apabila tanggal 10-nya itu adalah hari libur, ya, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi nggak ada ini ya, polanya kata terlambat ya. Terus kalau misalnya pakai yang pembayaran online gimana? Ya tentu boleh-boleh saja dan bahkan pembayaran online itu kan
bisa dilakukan pada hari libur ya kan, jadi nggak ada masalah. Jadi masalah pembayaran no problem. Nah, kemudian bagaimana tata cara pelaporannya? Yaitu dengan mengisi secara lengkap dan benar SPT masa PPh pasal 2326. Kenapa SPT masanya ini 2326? Karena sebenarnya objeknya itu adalah sama, ya, objeknya adalah sama. Namun, kalau PPh pasal 23 itu untuk subjek pajak dalam negeri dan BUT, maka PP pasal 26 ini untuk subjek pajak luar negeri, non BUT, ya. Terus dibuat dua rangkap. Kenapa dua rangkap? Yang satu untuk diserahkan kepada KPP, yang satu untuk arsip, ya. Di lampirannya lampiran lembar ketiga SSP, atau misalnya ini print out-nya, ya kalau misalnya dia pakai internet banking. Terus daftar bukti pemotongannya, serta lembar kedua bukti pemotongan. Diserahkan ke KPP atau KP2KP, kantor penyuluhan pajaknya. Setelah pajak tanggal 20 ya, setelah berakhirnya dilakukannya pemotongan atau terutangnya PP pasal 2326. Kemudian, kalau misalnya tanggal 20 itu adalah hari libur, maka dilakukan pada hari berikutnya. Dengan zaman now ini ya, pelaporan itu bisa dengan e-filing secara online, ya itu silahkan saja, bisa-bisa saja, dan bahkan bisa meringankan, nggak harus datang ke KPP ya, dengan e-filing ini ya. Atau bisa juga dengan via ISPT ya. ISPT, cuman kalau untuk ISPT ini kan harus datang nih, harus menggunakan soft copy dan kemudian di copy, pastikan di KPP. Nanti tinggal masuk, datanya langsung disedot, maaf di copy paste ya istilahnya, di copy paste, langsung masuk ke dalam sistem DJP. Ya, inilah contohnya SPT masa PPh pasal 23, kecil banget ya, atau 26. Ya, ini saya zoom yang dari sini ya, dari sini ya, yang dari sini ini saya zoom ke sini ya. Jadi isinya pemotongan PP pasal 23 atau 26. Yang atas 23, yang bawah 26. Ya, ini 23 yang atas, 23 yang bawah 26. Objeknya sama, cuman beda tarif sama beda penerima aja. Tentang ini dividen, misalnya nih, jumlah penghasilan brutonya berapa, jumlah PPh yang dipotong berapa, ada dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, jasa teknik, atau jasa ini macam-macam, jasa lainnya ini juga bisa diisi ya. Kalau misalnya kurang ya bisa di lembar kedua gitu ya. Jadi jumlah penghasilan ini brutonya berapa, terus jumlah yang dipotong berapa, terus jumlah totalnya nanti ya. Gitu ya. Sangat simpel ya.